Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Tamrin dengan NIM 2222088, Program Studi Administrasi Publik Reguler 3, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, langsung saja. Maksud dari pembuatan video ini sebagai tugas final mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyaan. Saya akan menjelaskan artikel saya yang bertemakan urgensi IPTEK dalam pengembangan pendidikan Islam. Dunia pendidikan pada era reformasi saat ini sangat banyak dihadapi dengan berbagai tantangan. Pendidikan di Indonesia khususnya yang mana saat ini reformasi pendidikan yang secara perlahan diberlakukan di berbagai lembaga Indonesia telah terfokus pada otonomi dan independensi dalam memutuskan suatu kebijakan. Sebagaimana yang telah diketahui, saat ini sistem pemerintahan pendidikan yang dilakukan di berbagai lembaga merupakan bagian dari perwujudan pendidikan yang secara efisiensi dan efektivitasnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Segala bentuk perubahan yang berlaku saat ini tidak jauh perannya dari IPTEK. Jika dilihat pengaruh, IPTEK memang tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat. Pengaruh dari IPTEK itu sendiri tidak selamanya mengarah ke arah yang positif. Tentu dalam penerapannya IPTEK juga dapat membawa ke arah yang negatif. Setiap individu yang harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap diri mereka masing-masing. Yang pertama, potret pendidikan Islam berbagai mengenai pendidikan tentang tak lekang oleh ruang dan waktu dalam pelaksanaannya. Bahkan pendidikan sudah dilakukan ketika kalian dalam kandungan sang ibu, lalu masuk ke bangku sekolah dan hingga akhir masuk ke liang lahat. Tak sedikit pula ayat dalam Al-Quran yang membicarakan tentang perintah menuntut ilmu. Jika kita berbicara mengenai pengertian pendidikan Islam, maka tak terlepas dari makna pendidikan secara umum. Maka penulis akan memaparkan sedikit definisi dari pendidikan antara lain. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha yang dilakukan dengan penuh keisyafan yang ditunjukkan oleh keselamatan dan kebahagiaan manusia. Beliau juga berpendapat bahwa pendidikan berarti usaha berkebudayaan, berasas peradaban, yakni memajukan hidup agar mempertinggi derajat kemanusiaan. Yang kedua, Ahmad D. Marimba mengatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap pengembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Yang ketiga, Swegarda Puerbakawadja menjelaskan pendidikan mencakup segala usaha dan perbuatan dari generasi tua untuk mengalihkan pengalamannya, pengetahuannya, kecakapannya, dan keterampilan kepada generasi muda untuk melakukan fungsi hidupnya dalam pergaulan bersama sebaik-baiknya. Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan sebagai suatu aktivitas baik secara sengaja, seksama, dan dengan tujuan terbentuk agar dibekali ilmu pengetahuan dan keterampilan atau profesional. Yang kedua, integrasi pendidikan Islam terhadap IPTEK. Dalam pandangannya, dunia pendidikan banyak dihadapi dengan berbagai persoalan yang berkaitan dengan IPTEK. Tak terlepas pada pendidikan Islam pula. Pertanyaannya, bagaimana pendidikan Islam mampu berkontribusi dalam pengembangan IPTEK yang semakin hari semakin mengalami perkembangan, sebagaimana yang disebutkan dalam karangan buku yang berjudul Kapita Selecta. Pendidikan yang dirangkul oleh Habibie mengatakan bahwa terdapat 5 prinsip yang harus dilakukan guna mencapai IPTEK, yakni: yang pertama, melakukan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam bidang IPTEK yang relevan dengan pengembangan bangsa. Yang kedua, mengembang konsep masyarakat teknologi dan industri serta melakukan usaha yang serius dalam merealisasikan konsep tersebut. Yang ketiga, adanya transfer, aplikasi, dan pengembangan lebih jauh dari teknologi yang diarahkan pada pemecahan permasalahan yang nyata. Yang keempat, kemandirian teknologi tanpa harus bergantung ke luar negeri. Yang kelima, perlu adanya perlindungan terhadap teknologi yang dikembangkan di dalam negeri hingga mampu bersaing di arena internasional. Maka pendidikan Islam harus mampu menyeimbangkan konsep pembelajaran dengan IPTEK yang diberlakukan. Banyak orang yang beranggapan bahwasanya pendidikan Islam hanya akan menghambat kemajuan IPTEK pada suatu lembaga.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.